Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Parlemen Newsroom. Dalam program ini kami akan menginformasikan kepada Anda berita teraktual tentang kinerja DPR RI serta analisa mendalam isu terkini dari media nasional yang menyoroti pemberitaan di DPR RI. Bersama saya Yasmin Alvina, inilah Parlemen Newsroom selengkapnya. Kita awali Parlemen Newsroom dengan berita pertama pemirsa. Pada agenda kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Komisi 9 DPR RI, pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan mengusulkan metode pengembangbiakan bakteri Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti untuk meminimalisir penyebaran kasus demam berdarah di Provinsi Bali. Total kasus demam berdarah di Kota Denpasar sejak tahun 2020 hingga 4 Mei 2023 telah mencapai 979 kasus, di mana kasus terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan total 389 kasus. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina mendukung inovasi bakteri Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti untuk mencegah penyebaran penyakit DBD. Namun hal tersebut masih perlu kajian mendalam sebelum benar-benar diterapkan. Selain itu, seluruh stakeholder perlu menggiatkan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dari perkembangbiakan nyamuk melalui program 3M. Saat ini juga kan sudah ada tuh yang namanya Bildosia ya, yang dimana nyamuk betina disuntikkan sehingga nanti pada saat dia bertelur itu tidak akan mengeluarkan nyamuk-nyamuk kecil karena pada saat telur itu ada dan tidak menetas gitu. Jadi ini salah satu pertimbangan baik juga, walaupun kalau kita melihat di Australia kan bisa dikatakan 80% mereka termasuk sukses untuk Bildosia itu dilakukan. Tapi kita juga harus melihat efek untuk lingkungan ke depannya seperti apa. Ini juga yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat apakah Bildosia ini salah satu terobosan yang baik untuk pemusnahan nyamuk-nyamuk DBD tersebut. Di samping itu, pengendalian dan pencegahan kasus DBD juga memerlukan koordinasi lintas sektor seperti kecamatan, desa, dan kelurahan agar program pemerintah dapat berjalan maksimal. Dari Denpasar, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah pihak khawatir RUU Kesehatan akan menghapus organisasi profesi kesehatan yang ada di Indonesia. Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah akan mencari titik temu agar organisasi profesi tetap ada dan bersinergi dengan pemerintah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena memastikan rancangan Undang-Undang Kesehatan tidak akan menghapus keberadaan organisasi profesi medis dan kesehatan. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan regulasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih pada tiap-tiap organisasi profesi kesehatan. Organisasi profesi prinsipnya tidak dihapus ya, tapi bahwa akan dibuat regulasi yang baru terkait profesi itu pasti. Nah tentu ini yang kami lagi cari titik temunya di mana agar organisasi profesi tetap ada, kemudian juga bisa memenuhi keinginan anggota-anggotanya yang beragam ini, bisa juga menjadi sinergi dengan pemerintah. Tapi apakah nanti dia akan lebih dari satu, dan sebenarnya ini lagi kami bahas dengan pemerintah untuk mencari apa gambaran yang paling tepat dengan aspirasi yang berkembang semacam ini. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menjelaskan organisasi profesi kesehatan merupakan satu dari 5 instrumen penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun pada implementasinya, organisasi profesi kesehatan saling tumpang tindih. Untuk itu, RUU Kesehatan akan menjadi titik temu dan mengatur peran setiap organisasi profesi kesehatan. Negara ini perlu mengatur peran pemerintah, peran konsil, peran kolegium, peran organisasi profesi, peran majelis disiplin profesi. 5 ini merupakan instrumen negara untuk mengawal mutu tenaga kesehatan di Indonesia. Tapi selama ini tabrakan yang menyulitkan anggota. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini WHO telah mencabut status darurat COVID-19. Komisi 9 DPR RI menyambut baik keputusan tersebut. Dengan begitu, pemerintah dapat fokus pada permasalahan kesehatan lainnya selain COVID-19. Edi Wuryanto menjelaskan saat ini tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 telah mencapai 90%. Yang artinya COVID-19 bukan lagi penyakit mematikan di Indonesia. Untuk itu, Edi Wuryanto tidak keberatan jika WHO mencabut status darurat COVID-19. Tingkat kekebalan penduduk kita terhadap COVID sudah di atas 90%. Artinya kekebalan imunitas tercapai. COVID tidak lagi penyakit yang mematikan, tapi menjadi penyakit biasa. Tapi bagi kesadaran masyarakat sekarang dituntut bahwa penyakit ini tidak membahayakan karena
sudah vaksin sampai vaksin booster. Agar pemerintah bisa konsentrasi pada persoalan kesehatan yang lain, termasuk politik anggaran. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika sedang sakit atau berobat, serta menganjurkan masyarakat untuk berada di rumah saja ketika sakit, walaupun status darurat COVID-19 telah dicabut. Yang pasti kalau sudah dicabut oleh WHO ya, saya kira kita semua sekarang sudah bisa hidup normal. Yang mau pakai masker kalau lagi sakit wajib, yang nggak sakit nggak usah pakai masker juga apa-apa. Yang penting sekarang adalah tetap kalau memang kita sama-sama sudah mengerti bahwa ini barang sudah berlalu pandeminya, untuk semua jenis penyakit, termasuk penyakit pernapasan dan juga COVID ini, kalau yang lagi sakit pokoknya masker, kemudian kalau yang sakit agak serius lebih baik di rumah saja, yang sehat yang bergerak. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memastikan rangkaian penyelenggaraan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023 berjalan dengan lancar, Sekretariat Jenderal DPR RI kerahkan sumber daya terbaik yang dimiliki demi keberhasilan sebagai tuan rumah pertemuan negara-negara Asia Tenggara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, setiap momen menjadi penting demi mendukung peran parlemen dalam mewujudkan kesatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, ia menjelaskan rangkaian awal penyelenggaraan AIPA di Labuan Bajo terselenggara mulai tanggal 9 sampai 11 Mei 2023. Penentuan lokasi disesuaikan dengan agenda KTT ASEAN untuk memudahkan akses parlemen negara tetangga. Kami dari Sekretariat Jenderal memberikan dukungan dalam hal fasilitasi semua kegiatan-kegiatan persidangan ya. Untuk tahun ini diawali dengan pertemuan interface meeting antara Head of Delegation dari Parlemen ASEAN dari AIPA dengan Bapak Presiden Jokowi. Jadi Sekretariat Jenderal tentu dari hulu ke hilir semua menyiapkan berkaitan dengan semua fasilitasi teknis ya, semuanya. Mulai dari hal-hal teknis sampai dengan substansi gitu ya. Karena kan memang di belakang atau di dapur kegiatan ini adalah Sekretariat Jenderal ya. Indra berharap keramahan dan ketulusan dari Indonesia dapat dirasakan oleh setiap perwakilan parlemen ASEAN. Sehingga dengan demikian mampu memberikan dukungan yang terbaik untuk kesuksesan agenda tersebut. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Penyelenggaraan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA berperan penting sebagai jembatan dialog antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab berbagai tantangan di kawasan ASEAN. DPR RI optimis AIPA 2023 mampu memberi dampak positif bagi negara-negara di Asia Tenggara. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menjelaskan, dalam agenda AIPA Preparatory Meeting yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, parlemen di negara-negara ASEAN memberikan masukan terkait isu yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, yang kemudian akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada penyelenggaraan ASEAN AIPA Interface Meeting. Sejumlah masukan, isu-isu yang dibahas, dan semua negara memberikan masukan, input, dan akhirnya kita sudah menyelesaikan tadi President's Message mewakili AIPA, jadi mewakili ASEAN Interparliamentary Assembly Parliaments. ASEAN ini pengen menjadi satu center of growth dibandingkan dengan pertumbuhan dunia yang relatif lebih melambat, di ASEAN jauh lebih tinggi. Jadi kita sangat optimis dengan ASEAN as a center of growth. Itu salah satu poin penting. Dan juga tentu menyinggung masalah-masalah yang lain terkait politik, ekonomi, sosial, budaya yang lain. Tapi utamanya adalah sebagai center of growth. ASEAN Interparliamentary Assembly akan membahas sejumlah isu seperti pemulihan ekonomi pasca COVID-19, krisis kemanusiaan, serta krisis perubahan iklim. Pertemuan AIPA akan menghasilkan rancangan pesan dari perspektif parlemen mengenai integrasi kawasan, mempromosikan perdamaian, dan stabilitas di kawasan ASEAN. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk membahas secara mendalam terkait hasil kesepakatan KTT ASEAN 2023 dan juga poin penting yang menjadi pesan AIPA di Labuan Bajo lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Parlemen Newsroom pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hasil dari KTT ASEAN dan AIPA Meeting yang baru saja diselenggarakan pertengahan Mei 2023 lalu. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur telah rampung pada Kamis 11 Mei 2023. Adapun hasil pembahasan KTT ASEAN ke-42 telah disampaikan Presiden Joko Widodo, seperti isu kemanusiaan hingga isu ekonomi. Jika KTT ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin negara anggota ASEAN dengan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua KTT ASEAN Summit ke-42, maka DPR RI juga didapuk sebagai tuan rumah sidang umum organisasi antar parlemen, yaitu ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, dengan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Presiden AIPA ke-44 pada bulan Agustus mendatang. AIPA dinilai dapat menjadi penghubung antar anggota parlemen ASEAN yang juga mampu membahas potensi-potensi strategis untuk kemajuan negara yang tergabung di ASEAN. Namun sebelum itu pemirsa, kita bahas KTT ASEAN secara menyeluruh terlebih dahulu. Ada beberapa poin penting yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo pasca selesainya konferensi tersebut. Munculnya kasus perdagangan orang baru-baru ini di Kamboja dan Myanmar dengan WNI sebagai korban menjadi poin penting pertama, yaitu perlindungan pekerja migran dan perdagangan orang. Presiden Joko Widodo menegaskan perlindungan pekerja migran harus jadi perhatian khusus, serta mengajak seluruh pemimpin negara ASEAN untuk memberlakukan sanksi tegas terhadap maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan selanjutnya ada upaya perdamaian konflik Myanmar. Kita akan bahas terkait apa saja upaya-upaya dari negara ASEAN untuk mendamaikan konflik Myanmar yang sudah terjadi sudah lama sekali pemirsa. Konflik Myanmar ini memang disinyalir sebagai konflik atau perang saudara terpanjang di dunia. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mentolerir adanya pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu juga ASEAN berupaya untuk terbuka secara inklusif demi terjadinya perdamaian di Myanmar. Indonesia juga siap berdialog dengan junta militer di sana. Namun dialog di sini bukan berarti pemirsa bahwa Indonesia itu mengamini perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Jokowi juga mengingatkan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan konflik sehingga kekerasan harus segera dihentikan dan rakyat juga harus dilindungi. Ya, yang ketiga ini adalah poin terkait kebijakan ekonomi yang menjadi pembahasan adalah penguatan kerjasama ekonomi di negara ASEAN. Bisa dilihat di sini pemirsa bahwa ada 2 poin yang disepakati, yaitu membangun ekosistem mobil listrik di mana ASEAN harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Serta pentingnya dedolarisasi, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas atau keterhubungan pembayaran digital antara negara ASEAN harus segera dicanangkan agar ASEAN semakin menguat dan tidak bergantung pada mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat. Ya, selanjutnya kita membahas terkait dengan Presiden AIPA ke-44 Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani juga memaparkan isu-isu penting terkait hubungan antar parlemen di negara ASEAN. Di hadapan 11 pimpinan negara Asia Tenggara dan anggota AIPA pemirsa, Puan menjelaskan tema yang diangkat dalam pesan AIPA, yaitu parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023 yang mengusung tema ASEAN Matters, the Epicentrum of Growth. Puan Maharani juga menyampaikan bahwa parlemen tidak bisa diabaikan dalam proses pembentukan kebijakan negara ASEAN. Dan menyambut penyelenggaraan AIPA pada Agustus 2023 mendatang di Jakarta, hasil dari AIPA Preparatory Meeting yang melahirkan AIPA Message atau pesan AIPA yang nantinya akan terus ditindaklanjuti. Ya, pemirsa bisa dilihat di sini ada 5 poin yang menjadi pesan AIPA. Menjaga perdamaian ASEAN, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mempromosikan ekonomi. Peningkatan efisiensi operasional mekanisme ASEAN dan mitranya termasuk juga AIPA. Kemudian mendorong inovasi, transfer penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan pemirsa, sebagai Presiden AIPA 2023, Puan juga menginginkan proses pembangunan ASEAN Community mengambil tanggung jawab penuh serta menjadikan sentralitas dan netralitas ASEAN sebagai satu-satunya prinsip panduan untuk mempromosikan keharmonisan regional. Sinergi DPR RI dengan pemerintah sangat diperlukan demi tercapainya tujuan kemajuan ASEAN.
Dan berikut kami tayangkan cuplikan wawancara Presiden AIPA ke-44, Dr. Honoris Causa Puan Maharani dari laman media sosial YouTube DPR RI. Menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh AIPA di depan pemimpin negara yang akan di-host oleh Presiden Jokowi, sehingga isu-isu yang terkait dengan ASEAN itu nantinya bisa kita sampaikan dan bekerja sama bersama-sama dengan eksekutif atau perintah dalam menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi-solusi yang diinginkan. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Dan pemirsa, di samping itu Presiden AIPA ke-44 Puan Maharani juga turut mengukuhkan hasil kesepakatan KTT ASEAN ke-42 ini lewat pidatonya saat Leaders Interface Meeting. Ini ada beberapa poin yang menjadi isi dari pidato Ketua DPR RI. Di antaranya AIPA punya peranan penting dan konstruktif dalam meningkatkan diplomasi parlemen. Anggota parlemen AIPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan eksekutif untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Lalu tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun di kawasan negara anggota ASEAN serta menyambut Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN dan AIPA. Menanggapi hal ini pun media nasional termasuk media online lainnya turut menyoroti pidato maupun upaya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam melaksanakan AIPA Message. Kita lihat di sini ada beberapa sorotan media nasional baik dari Detik, Antara. Ini Detik ada 2 berita bahwa tajuknya bagus sekali pemirsa. Langkah Puan dan DPR RI bahwa isu pekerja migran di KTT ASEAN ini dinilai tepat. Lalu juga Puan Maharani tegaskan parlemen siap berkontribusi bangun ASEAN. Dan para pakar memuji juga langkah Puan dalam mengajak delegasi KTT ASEAN itu adalah diplomasi yang apik. Kami akan membahas selanjutnya terkait pemberitaan KTT ASEAN dan juga AIPA dari sorotan media nasional dan langkah-langkah Biro Pemberitaan Parlemen untuk menyebarluaskan informasi terkait keterlibatan DPR RI dalam memajukan ASEAN. Tetaplah bersama kami di Parlemen Newsroom. Anda kembali di Parlemen Newsroom pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah membahas terkait dengan hasil dari KTT ASEAN dan juga pesan AIPA yang mendapat sorotan baik dari media nasional. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Bapak Indra Pahlevi. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah hadir di Parlemen Newsroom kali ini. Pak, saya mau sedikit diskusi nih Pak tentang KTT ASEAN dan juga AIPA. Seperti agenda internasional lainnya, sebenarnya apa saja Pak peran dari Biro Pemberitaan Parlemen agar sepertinya masyarakat tuh lebih menyoroti tentang KTT ASEAN-nya begitu. Gimana caranya supaya AIPA ini juga lebih dikenal juga sama masyarakat? Ya, pertama perlu saya sampaikan memang pada saat pertemuan KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin, pekan lalu, ya, itu memang yang punya hajat itu adalah pemerintah sebagai rangkaian dari keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023 ini. Baik Pak. Dan salah satu agenda yang diselenggarakan pada saat pertemuan KTT ASEAN di Labuan Bajo tersebut adalah pertemuan antara pemimpin negara-negara ASEAN dengan Presiden AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly, yang juga presidennya adalah Ketua DPR RI. Sehingga kehadiran DPR RI di sana adalah bagian dari penyelenggaraan KTT. Berikutnya untuk mempersiapkan keterlibatan AIPA, khususnya DPR RI sebagai Presiden AIPA, itu
DPR RI juga menyelenggarakan pertemuan AIPA Leaders Meeting untuk menyusun AIPA Message yang akan disampaikan oleh Presiden AIPA, dalam hal ini adalah Ibu Ketua DPR RI, pada saat pertemuan KTT ASEAN dengan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Baik. Nah, dalam konteks itu tentu Biro Pemberitaan punya kewajiban ya, untuk juga melakukan amplifikasi apa saja yang dilakukan dan dipersiapkan oleh DPR RI, khususnya AIPA sebagai Presiden AIPA, agar supaya pesan dari AIPA itu juga diketahui dan dipahami oleh masyarakat dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN. Nah, itu bentuk promosinya seperti apa, Pak? Ya, dengan segala keterbatasan tentu kami membawa kru ya untuk melakukan peliputan dan nanti diamplifikasi. Tentu kita sampaikan rilisnya ke seluruh media mitra, termasuk juga tentu platform media internal DPR RI. Baik TVR Parlemen maupun media cetak online dan media sosial DPR RI. Selain itu juga pada saat pertemuan para head of delegation dari AIPA ya, yang dipimpin oleh Ibu Ketua DPR RI, kami juga mengundang ya, beberapa rekan media eksternal yang sedang bertugas di Labuan Bajo dan berkesempatan untuk konferensi pers Ibu Ketua selaku Presiden AIPA, apa saja yang dipersiapkan oleh AIPA. Baik, ini kan nanti akan acaranya di bulan Agustus tahun ini ya Pak ya? Ya. Nah, untuk ke arah sana bagaimana persiapannya dari Biro Pemberitaan Parlemen supaya nanti dari rentang waktu bulan Mei ini sampai Agustus itu masyarakat sedikit demi sedikit sudah mengetahui begitu Pak? Ya, apa ini AIPA? Rangkaian AIPA itu sebetulnya nanti di akhir Mei ini pun juga ada. Ya. Lalu puncaknya di awal Agustus yaitu sidang umum atau assembly-nya. Ya. Ya. Tentu kita sudah terus melakukan persiapan, ya, amplifikasi kira-kira materi-materi apa yang akan dibahas di setiap pertemuan itu dan puncaknya di awal bulan Agustus mendatang. Dan sama seperti pada saat DPR menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang Interparliamentary Union atau IPU di Bali tahun lalu atau P20 tahun lalu juga di Jakarta, Biro Pemberitaan Parlemen ya, selain mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di Biro Pemberitaan, tentu juga kami berkolaborasi bekerjasama dengan teman-teman media eksternal. Jadi ada kerjasama dengan media luar untuk memperluas pemberitaan ini ya Pak ya? Betul sekali. Nah bentuk kerjasamanya itu seperti apa Pak? Apakah mengundang ataupun juga punya program khusus atau wawancara dengan Ketua DPR bagaimana menurut Pak? Iya, kita persiapkan beberapa hal. Ya. Yang paling sering kita lakukan adalah rilis. Ya. Rilis selalu kita sampaikan kepada teman-teman media mitra kita. Lalu juga ada program-program spesial, misalnya nanti pada saat yang tepat Ibu Ketua DPR selaku Presiden AIPA juga akan diwawancara dan juga talk show ya, dengan kita bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi swasta yang membahas khusus tentang persiapan secara teknis, lalu substansi apa yang akan dibahas, dan akan menghadirkan beberapa narasumber terutama dari anggota DPR yang memang secara khusus menjadi anggota delegasi dari AIPA nanti. Baik, Bapak kan juga turut ikut ke Labuan Bajo pada saat KTT ASEAN dan juga AIPA ini digelar. Menurut Bapak bagaimana kira-kira evaluasi yang bisa diberikan terkait dengan peliputan ataupun publikasi dari penyelenggaraan AIPA ini untuk supaya di event-event selanjutnya di akhir Mei nanti ataupun di Agustus itu bisa lebih baik dan lebih siap lagi Pak? Ya, betul. Jadi memang yang saya sampaikan di awal, untuk di Labuan Bajo ini posisi kita seperti apa tadi, kita diundang ya.
Dan yang kedua tentu dengan keterbatasan Labuan Bajo memang bagian dari promosi sebagai destinasi atau salah satu destinasi prioritas utama ya wisata Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Itu tentu tidak bisa leluasa bergerak di sana. Baik jumlah SDM ya, lalu peralatan yang kita harus bawa ke sana. Nah, dengan keterbatasan itu tentu tadi saya sampaikan harus ada cara yang lebih efektif efisien. Artinya memang tidak harus peliputan itu selalu mengerahkan sumber daya yang besar saja dengan segala keterbatasan ada, tetapi amplifikasinya tetap bergema, tetap tersampaikan kepada masyarakat melalui berbagai cara, termasuk terutama adalah kolaborasi atau kerjasama dengan media-media eksternal. Baik. Tapi kalau nanti di Jakarta, baik di akhir Mei atau di awal Agustus apalagi, Assembly, karena posisinya adalah di Jakarta, insya Allah semua yang kita miliki ya seperti IPU dan P20 tahun kemarin akan kita lakukan juga. Baik. Ya. Dan tadi saya beberapa sudah sampaikan program-program yang akan kita lakukan untuk menyambut dan mensosialisasikan sidang umum AIPA di mana Ketua DPR atau DPR RI sebagai Presiden. Baik. Ini juga sudah mendapat sorotan yang baik dari media nasional ya Pak ya, langkah-langkahnya Ibu Puan selaku Ketua DPR RI juga dinilai baik oleh para pakar. Ya. Nah, untuk mempertahankan citra baik ini Pak, tentunya bagaimana langkah-langkah dari Biro Pemberitaan supaya ini juga terus tersebar luas? Ya, tentu apa yang sudah baik itu harus dipertahankan, bahkan tentu harus ditingkatkan. Ya. Kita selalu melakukan evaluasi terkait dengan metode bagaimana Biro Pemberitaan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain pembenahan di internal, ya, tentu juga kita memperluas spektrum kerjasama dengan teman-teman media eksternal ya, dengan berbagai cara ya, karena memang dari yang kita miliki punya keterbatasan dan kita juga meminta teman-teman dari media eksternal untuk dapat ikut menyampaikan informasi itu. Jadi kita akan perluas spektrum dan juga jangkauan. Ya. Bila perlu, kalau memang itu dimungkinkan, ya, seperti kemarin juga ada dari Southeast Asia Today, walaupun itu markasnya di Indonesia, tetapi karena dalam bahasa Inggris tentu dia akan juga tersampaikan minimal di kawasan Asia Tenggara kegiatan-kegiatan. Dan bukan tidak mungkin program TVR Parlemen, terutama yang berbahasa Inggris juga bisa kita tayangkan di beberapa media internasional yang ada di Jakarta melalui perwakilannya itu, bahwa DPR melakukan berbagai hal terutama yang terkait dengan isu-isu internasional. Baik, jadi perluas spektrum dan juga jangkauan ya Pak ya, intinya. Dan supaya juga masyarakat tidak hanya mengenal KTT ASEAN tapi juga AIPA itu juga masuk begitu. Betul. Oh ini begini DPR tuh perannya seperti ini di negara ASEAN. Baik, terima kasih Pak Indra Pahlevi atas ketersediaannya untuk datang ke Parlemen Newsroom untuk diskusi kita kali ini. Akhir kata, saya Yasmina Alvina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Parlemen Newsroom berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.